Halo, selamat malam teman-teman. Kita mau sharing lagi nih, kita trading lagi ya di pairnya Bitcoin USD ya, BTC USD. Time frame-nya di per hari ya, D1. Sini saya pakai Awesome Oscillator indikator ya. Dimana ini ada momen teman-teman ya. Di sini ada kenaikan ya, sedangkan di sini malah turun di Awesome Oscillatornya ya. Kita gambar dulu nih. Ini naik ke sini ya, sedangkan di sini dia malah turun. Ya, jadi ini malah turun, di sini naik, berarti di titik ini akan terjadi reversal. Ini menurut indikator Awesome Oscillator ya. Ini indikator Awesome Oscillator yang divergent. Dimana kalau yang divergent itu kita mencari titik reversalnya, titik balik arahnya, entah itu lagi bullish ya ataupun lagi bearish ya. Jadi kita cari titik ininya teman-teman ya, titik baliknya ya. Nah ini teman-teman bisa lihat di sini ya, berarti di sini ini area supply-nya ya, kita bisa ambil posisi ya. Ini nggak bisa digeser lagi nih, kita ambil posisi, berarti dari titik sini ke titik sini ini akan terjadi penurunan teman-teman ya. Nah mengenai area supportnya di sini mungkin teman-teman ntar ya. Aduh sih salah. Supportnya sini ya. Oke, kita ambil posisi dulu teman-teman ya. Kita ambil posisi sell. Saya biasa ambil posisi sell 5 poin dulu ya, 5 lot. Teman-teman baru mulai mungkin sebaiknya 1 lot aja ya, karena sangat beresiko teman-teman ya. Nggak ada indikator yang 100% tepat ya, jadi tidak ada yang 100% ya teman-teman ya. Makanya kalau teman-teman mungkin menguasai indikator lain ya, itu lebih bagus ya teman-teman ya. Kita bisa gabungkan ya dengan indikator lain ya teman-teman, kita bisa gabungkan sehingga mungkin tingkat keakuratannya lebih tinggi jadinya nantinya ya dalam kita saat kita ngambil posisi ya. Ini kita lihat di sini ini masih minus ya, nanti kita lihat aja karena memang di sini menurut Awesome Oscillator ini akan terjadi penurunan ya. Ini saya pause dulu teman-teman ya, nanti kita lanjut. Nah ini setelah beberapa jam kemudian ternyata dia masih ada kenaikan ya. Jadi tidak selamanya langsung valid dia akan turun. Ternyata ini ada salah perhitungan juga, dia malah naik ya teman-teman di sini ya. Naiknya lumayan jauh nih ya, dari 30240 ke 307 ya. Jadi cukup jauh karena ini udah lumayan nih, minus 27 teman-teman ya. Di sini yang harus kita, makanya saya bilang gunakan uang secara bijak ya, pakai uang jajan aja. Jadi kalau kita salah prediksi ya, kita tidak terlalu pusing lah istilahnya ya teman-teman ya. Tapi kalau misalnya pakai uang kopi, kita masih tidak terlalu panik ya. Jadi ini saya masih bisa bertahan karena dari, kalau saya lihat time frame H1 nih ya, dia akan turun di sini ya. Ini kita lihat nih. Nih kalau saya gambar nih ya, kayak saya gambar dulu deh ya. Ini kita lihat di sini. Nah, di sini ini time frame H1 ya. Dia naik sedangkan di sininya dia turun ya. Jadi memang akan terjadi penurunan teman-teman ya. Nih, sorry bukan sini.
Nah sini nih ya. Nah ini ya, jadi dia akan turun, tapi apakah akan turun melewati nanti area ininya ya, area kita ambil selnya di sini ya. Ini kita masih tunggu beberapa jam ya. Saya masih yakin ini akan turun teman-teman ya. Jadi mungkin lebih agak kecepatan aja saya ambil posisi ya, sehingga akibatnya minus nih, sampai minus 5 nih ya. Ini setelah beberapa jam ya, sampai minus 5 ya. Kita tunggu lagi ini ya. Kalau kita lihat di time frame khas kemarin D1 ya, ini seperti ini ya kalau time frame D1 teman-teman ya. Nih ya, tapi karena terlalu cepat mungkin ya, jadi ini masih minus sekarang nih, minus 5 malah ya. Oke, makanya teman-teman juga kalau mau trading sebaiknya dipikir-pikir dulu juga ya. Jadi kalau punya uang lebih, uang jajan ya silahkan, tapi kalau nggak ada, saya tidak menyarankan ya teman-teman ya. Karena kalau terjadi floating loss, kalau ini masih floating loss teman-teman ya, belum rugi ya, belum rugi karena masih saya nggak close. Kecuali saya close nih ya, kayak saya close ini, saya klik ini close order, berarti saya rugi sebesar $5. Seterusnya kalau semua saya close berarti rugi sebesar minus 27. Kalau dibiarkan masih bisa untung, tapi juga masih bisa lebih rugi lagi, tambah rugi lagi. Itu aja risikonya teman-teman ya. Jadi itulah keputusannya nanti kita sendiri ya. Cuman kalau dari osilator nih ya, beberapa kali yang saya pakai ini menunjukkan memang dia akan terjadi penurunan, walaupun penurunan harganya itu satu sisi saya kecepatan di sini ngambilnya nih ya, karena memang time frame-nya per hari soalnya kemarin ininya ya. Saya ngambil ininya teman-teman ya, time frame-nya ya. Kita lihat nih, ini pagi ya, semalam ini saya ambil posisi ya, dan ternyata dia masih ada kenaikan nih. Kenaikannya berapa pip nih ya, lumayan deh ya ini kenaikannya teman-teman ya. Kita lihat time frame satunya nih. Nah ini ya, dari posisi sini ya ke posisi sini nih ya, walaupun dia kemarin udah turun dikit nih. Oke, kita close dulu sebentar ya, nanti saya lanjut lagi hasilnya bagaimana. 2000 years later. Nah ini teman-teman terlihat sudah profit sekarang ya. Ini lumayan lama teman-teman ya, ini ada 1 hari lebih ya, hampir 1,5 harian nih ya. Karena memang sih saya ambilnya kan ini time frame-nya D1 ya, dan memang ada sempat kenaikan di sini ya. Waktu naik itu minusnya lumayan gede ya, cuman memang karena dari osilator ini benar-benar dia menunjukkan penurunan. Ini ada kenaikan, dan ini sudah ini ya apa, kita ikuti aja indikatornya, dan ternyata benar sekarang ya. Sekarang udah close segini nih. Nah ini tinggal pilihan teman-teman ya, mau kita take profit atau kita mau nunggu lagi nih ya. Karena memang kalau berdasarkan prediksi dia belum mencapai titik supportnya di sini ya. Kalau dia tidak bisa berhasil melewati titik support, berarti dia ada kemungkinan naik ke atas lagi ya. Tapi kalau dia melewati titik support, berarti dia ada kemungkinan penembusan ke bawah lagi. Cuman ya ini sebatas technical analysis ya, ini indikator aja ya dari osilator. Mengenai tingkat kebenaran tidak ada yang bisa dipastikan ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya indikator lain, menguasai indikator lain, itu akan lebih bagus kalau kita gabungkan ya teman-teman ya. Jadi kita bisa lebih tahu sinyal dia akan mungkin berhenti di mana, ataupun dia akan balik lagi ya. Jadi kita lebih yakin kalau kita mau take profit ya. Nah ini saya mau take profit aja ya teman-teman ya. Jadi nggak usah banyak-banyak, kita tidak usah serakah, tapi paling nggak sudah ada profit ya teman-teman ya.
Oke, saya take profit dulu nih sebelum dia turun lagi. Bisa naik lagi bisa teman-teman ya, itu cuma itu pilihan semuanya ya. Kita take profit dulu, close order, close, kita close. Oke. Nah ini teman-teman ya, sekarang sudah seperti ini ya. Kita lihat di grafiknya, dia masih ada, bisa kemungkinan turun, bisa kemungkinan naik, bisa juga ya. Jadi semua ada pilihannya teman-teman ya. Karena kalau kita lihat di time frame H1 misalnya nih, ini udah ini turun banget jauh nih ya teman-teman, bisa lihat nih ya, dia turun banget jauh ya. Dia ada kemungkinan untuk ini dulu ya, untuk apa, untuk koreksi ya. Nah ini ada titik ini teman-teman, sini ada titik supportnya di sini ya ternyata nih ya. Ini pas ada titik support di sini nih ya, dan ini kalau dia melewati ya dia bisa terus ya, tapi kalau tidak melewati dia bisa akan retest dulu ya, untuk berbalik arah sebentar ya, kita nggak tahu ya. Nah ini juga teman-teman ya, ini saya ada dua ini ya time frame ya, yang tadi H1 D1 ya, D1 yang ini nih, grafik yang ini ya. Sedangkan time frame H1 ini ada saya nih, dapat lagi nih time frame H1 nih, kita pakai Ozono Oscillator juga nih ya. Dia ada kenaikan, sedangkan di sini penurunan ya teman-teman ya. Nah di sini ada turun dikit di sini nih ya. Nih untuk time frame H1 nih ya, ada turun dikit. Ini kita udah bisa take profit seperti di sini juga nih ya, kalau kita main di time frame H1 ya. Nah, ini ada turun drastis banget nih ya hari ini, kita lihat teman-teman ya. Nah, tapi kalau berdasarkan time frame D1 itu juga akan penurunan, ada penurunan tapi itu beberapa hari ya. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Ya ini kan time frame ini ya, time frame H1 ya. Nah ini berapa jam nih sampai sini nih ya. Saya baru sekarang take profit di sini teman-teman ya. Sedangkan kemarin kan saya ambil posisi kan daerah sini nih. Ini kalau kita kembali ke time frame D1 nih. Nah ini teman-teman ya, bisa lihat nih. Nah ya, ini ada satu posisi nih ya, ini yang gambar H1 nya nih ya teman-teman, seperti itu ya. Jadi satu hal saya selalu mengingatkan ya, kalau kita mau trading gunakan uang kopi aja, uang dingin aja ya. Jadi karena di trading kan fluktuatif banget ya, kita bisa profit sewaktu-waktu, tapi kita juga bisa loss sewaktu-waktu ya. Jadi kalau kita gunakan uang kopi atau uang dingin, kita nggak terlalu terbeban kalau saat loss ya. Kalau saat kita profit sih tentu kita bersyukur ya, tapi kalau saat loss kita nggak terlalu pusing karena itu uang kopi ya. Anggap aja kita minum kopi, kopinya tumpah ya. Cuman kalau kita udah profit kayak tadi ya, ini menurut prediksi sih mungkin masih bisa sampai ini ya. Kalau saya lihat ininya ya, di sini kan titik supportnya di sini nih ya. Ini masih bisa sampai ke bawah ya kalau menurut technical analisa saya ya, yang sedikit awam ini ya. Tapi untuk mengurangi resiko itu ya kita take profit aja. Kalau saya sih ya, saya biasa take profit kayak gitu ya. Kayak tadi kan dapat sekitar $15 ya. Ya udah biar aja ya, nanti kita ambil posisi lagi ya. Kita ambil posisi lagi saat ada momen bagus lagi ya teman-teman ya. Ada momen bagus. Sementara ini saya pakai banyak sih Ozono Oscillator ya teman-teman ya. Saya nggak pernah pakai, ada pakai juga ini lainnya ya, indikator lainnya kayak Bollinger Bands ya atau EMA ya. Tapi saya nggak terlalu ini, berapa kali saya coba, saya lebih familiar dengan Ozono Oscillator nih ya. Walaupun namanya indikator ya, indikator tetap indikator ya, tidak ada yang pasti ya teman-teman ya. Itu bisa saja berubah, bisa loss, bisa juga profit. Oke teman-teman, itu aja mungkin sharingnya ya.
Jadi semoga bermanfaat ya, sukses selalu dan sehat selalu. Mohon maaf pada kekurangan. Kalau teman-teman mau ikut trading, saya ini ikut tradingnya di OctaFX ya, pakai MT4 ya, MetaTrader 4 ya. Kalau kamu mau ikut, linknya ada di bawah ya teman-teman ya. Tapi ini bukan ajakan ya, semua resiko, untungnya untuk teman-teman ya, profitnya untuk teman-teman, tapi lossnya juga teman-teman yang resiko sendiri ya. Jadi ini hanya sebatas kita tutorial ya. Oke teman-teman, sukses selalu, sehat selalu, terima kasih, mohon maaf pada kekurangan.